Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usra Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah politik yang judulnya Berbeda Pilihan Bisa Masuk Neraka. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang pamannya bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, Abu Nawas sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usama yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga yang terkenal. Abu Usama sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas dalam membuat syair hingga diajarkanlah berbagai ilmu mengenai syair oleh Abu Usama. Banyak yang berpendapat bahwa Abu Nawas adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Nawas lebih dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas. Banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika Abu Nawas bersikeras untuk mencari neraka di siang bolong. Kala itu Abu Nawas merupakan seorang staf ahli di istana kerajaannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada suatu siang, Abu Nawas tiba-tiba membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelah berhenti sejenak, Abu Nawas kembali berjalan dengan lampu yang masih dipeganginya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka heran bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari. Seketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu minyak. Apakah Abu Nawas mulai gila? Kata seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan perilaku Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan hal yang sama. Hanya saja, kali ini lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya Abu Nawas cari di siang hari dengan membawa lampu minyak di tangannya? Abu Nawas lalu menjawab, saya sedang mencari neraka. Dari situlah para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas sudah gila. Bahkan di hari ketiga Abu Nawas masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan lagi. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas lantas menangkap si cerdik Abu Nawas itu. Karena di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Baginda Raja Harun ar-Rasyid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan kewibawaan sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya dengan nada tinggi, Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang? Tanya Baginda Raja, hamba mencari neraka Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas lancar dan tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. Kamu gila Abu Nawas? Kamu gila? Kata Baginda Raja. Tidak Paduka, mereka lah yang gila. Siapa mereka? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana kerajaan untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun ar-Rasyid mendatangi mereka. Wahai kalian orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas kepada orang-orang yang menganggap dirinya gila. Benar, jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan.
Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat? Tanya Abu Nawas lagi. Betul, dasar sesat kau Abu Nawas, jawab orang-orang yang hadir. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Tanya Abu Nawas kembali. Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik kamu, jawab orang-orang yang menganggap gila Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas kembali menimpali. Baik, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun ar-Rasyid habis kesabarannya. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan neraka itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tanya itu? Paduka, mohon maaf, tolong sampaikan pada mereka jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka asisten Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bocoran catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau jangan-jangan mereka lah yang gila? Kata Abu Nawas lagi. Kita semua tidak ada yang tahu. Pada akhirnya orang itu taubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengampun. Kata Abu Nawas lagi. Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun ar-Rasyid. Baginda Raja lalu berkata sambil masih tersenyum, Abu Nawas, besok siang lanjutkan ya mencari nerakanya. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang yang menganggapmu gila ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Kita tidak boleh menyatakan bahwa orang yang melakukan kesalahan itu masuk neraka, karena kita tidak tahu apa rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya. Terkadang orang yang kita lihat salah itu bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa ya sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.